Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba memasukkan jenis soal yang mempunyai gambar atau mempunyai tulisan bahasa Arab seperti ini. Contohnya, gambar atau tulisan bahasa Arab baik dari segi soalnya maupun jawaban pilihan gandanya, atau mungkin didapat dari website seperti ini, sama saja ya Bapak Ibu, ke dalam e-learning SMK Bakti Nusantara. Langsung saja langkahnya kita masuk ke dalam e-learning SMK Bakti Nusantara. Jangan lupa Bapak Ibu untuk alamatnya s.id/el/el-bn. Kemudian masukkan user dan password Bapak Ibu sekalian. Kita bisa langsung menuju ke mata pelajaran kita dengan klik My Course, kemudian pilih mata pelajaran yang ingin kita buat latihan soal atau ulangan harian atau evaluasi. Contohnya di sini kemarin saya sudah membuat latihan soal atau evaluasi. Di video ini saya hanya akan menambahkan saja soalnya, Bapak Ibu, di latihan soal atau evaluasi yang sudah saya buat kemarin. Apabila Bapak Ibu belum membuat sama sekali, bisa melihat video sebelumnya tentang membuat topik dan aktivitas dalam sebuah kegiatan pembelajaran di mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya sudah membuat kemarin. Untuk menambahkan soalnya, kita bisa klik kegiatannya, evaluasi atau latihan soal tentang NAT ini. Kemudian kita klik roda bergerigi di sebelah atas dan klik edit quiz. Asalkan soal ini belum dikerjakan oleh siswa, kita masih bisa menambahkan atau mengedit soal-soal yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat 5 soal, saya akan menambahkan saja soalnya di sini, sehingga nanti ada gambaran tentang soal dalam bentuk yang mempunyai gambar atau soal-soal yang mempunyai tulisan bahasa Arab seperti ini. Kita tambahkan soal pada kegiatan evaluasi yang sudah ada ini dengan cara seperti kemarin. Kita add, kemudian new question, kita pilih. Contohnya di sini saya akan menambahkan soal dalam bentuk pilihan ganda, multiple choice, add. Nah, kemudian kita berikan judul pada soal yang akan kita buat. Ini bebas saja Bapak Ibu, misalnya kita akan membuat soal tentang Quran surat Al-Hujurat. Nah, saya berikan judul di sini Quran surat Al-Hujurat. Ini misalnya saja Bapak Ibu, untuk membedakan satu soal dengan soal yang lain. Kemudian memasukkan soal yang menggunakan bahasa Arab bagaimana apabila Bapak Ibu sudah mempunyai soalnya dalam bentuk Microsoft Word seperti ini. Kita coba copy pastekan soalnya dari bawah supaya angkanya tidak ikut. Walaupun ikut juga tidak masalah Bapak Ibu, kita bisa hapus. Kemudian kita klik kanan, copy, kemudian kita masuk ke question text, kita masukkan ke sini, paste. Nah, soal dan bahasa Arabnya kan sudah bisa masuk langsung ke soal yang Bapak Ibu sedang buat ini. Apabila ini terlalu kecil atau kurang besar, kita bisa besarkan dengan cara kita blok, kemudian kita klik panah ke bawah show more button ini, kemudian kita klik A, huruf A, paragraph style, kita pilih heading atau large. Nah, maka nanti tulisannya akan berubah lebih besar. Nah, seperti ini cara memasukkan tulisan dengan menggunakan bahasa Arab ke dalam soal atau ulangan harian yang Bapak Ibu sedang buat. Kemudian untuk opsi jawabannya, di sini adalah soalnya saja. Opsi jawabannya jangan dimasukkan ke sini. Opsi jawabannya kita masukkan ke answer ya. Di sini ada choice 1, choice 2, choice 3, choice 4, choice 5. Nah, berarti di sini pengganti dari A, B, C, D, dan E. Kita masukkan pilihan A-nya di choice 1, di sini kita masukkan di
garis yang di bawah tanda panah ke bawah ini ya Bapak Ibu. Yang di sini di atas huruf tulisan non, kita kopikan jawabannya, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita paste. Kalau kurang besar kita bisa, nah ini agak ke atas atau ke bawah, kalau hilang Bapak Ibu bisa turunkan atau naikkan biar lebih besar. Nah ini Bapak Ibu tidak kelihatan tadi ya, kita bisa klik heading large. Nah seperti ini supaya agak besar tampilannya. Kemudian atau kalau terlalu besar bisa kita ganti menjadi medium atau small. Kita sesuaikan. Yang kedua juga sama, kita copy, klik kanan, copy, kita letakkan di pilihannya. Kita blok Bapak Ibu. Kemudian kita pilih medium. Kemudian selanjutnya untuk yang ini, maaf, ini salah ya. Ini diletakkan, kita cut. Ini diletakkan di choice yang kedua tadi sebenarnya. Kalau feedback ini adalah komentar. Apabila anak memilih pilihan ini, maka nanti hasilnya ada komentarnya. Nah ini untuk pilihannya kita letakkan di choice 2, di atasnya non. Kemudian untuk pilihan C kita letakkan di choice nomor 3. Copy, klik kanan, paste. Kemudian di choice nomor 4 kita masukkan pilihan D, copy, paste. Dan yang terakhir di choice nomor 5 kita masukkan pilihan yang E. Kita copy, kita paste. Bila tidak tampil, kita naikkan Bapak Ibu atau kita tarik sampai tanda seperti ini. Kita besarkan layarnya. Nah ini kita ganti hurufnya jadi medium, misalnya seperti itu. Ganti jadi medium. Ini kita sorot, kita ganti jadi medium. Sekali lagi apabila tidak tampil, Bapak Ibu bisa membesarkan layar choice-nya ini dengan cara kita arahkan kursor kita ke garis. Apabila tanda kursornya sudah berubah menjadi seperti ini, yang tadinya panah menjadi seperti ini, kita bisa tarik ke bawah, klik tarik ke bawah untuk membesarkan tampilan saja. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lihat di sini jawabannya benar adalah A, maka tadi di choice nomor 1 atau A-nya ini kan mengganti choice A, kita klik non-nya menjadi 100. Nah, ini menandakan bahwa choice A ini benar, sedangkan yang lain non kita biarkan atau ini jawaban yang tidak benar atau jawaban yang salah. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa turunkan ke bawah layarnya, kemudian kita klik Save, Change, and Continue Editing. Kita bisa turunkan kembali layarnya sampai ke bawah. Nah, apabila kita sudah Save, Change, and Continue Editing, di sebelah kanannya ada tombol Preview. Kita bisa preview dulu untuk melihat hasil dari pembuatan soal kita tadi. Nah ini Bapak Ibu kurang lebih nanti yang dilihat oleh siswa dari handphone mereka. Kemudian apabila kita ingin menguji atau melihat jawaban yang benar, kita bisa klik Fill Correct Response. Nah jawaban yang benar adalah B ini. Karena apa? Walaupun tadi kita memberikan jawaban yang benar di A atau choice 1, karena soal dan jawaban ini diacak, maka nanti akan berubah-ubah. Yang penting poin jawabannya benar ya. Turhamun di sini. Nah, kita bisa coba lagi misalnya kalau untuk membuktikan bahwa itu diacak, turhamun di sini menjadi jawaban yang C. Kalau kita klik fill in correct answer atau respon, maka C-nya yang betul. Nah, seperti itu Bapak Ibu, apabila kita sudah yakin soalnya ini betul dan tidak perlu kita edit lagi,
kita bisa turunkan layarnya ke bawah, kemudian jangan lupa kita save change. Nah, soal Quran surat Al-Hujurat yang tadi kita buat sudah selesai. Nah, kalau sudah bisa, sekarang kita tambahkan lagi soal. Contohnya saya akan memasukkan soal yang mempunyai gambar, gitu, Bapak Ibu. Baik itu di soalnya maupun di pilihan jawabannya. Sama saja. Nah, caranya bagaimana? Kita klik, contohnya ya, kita buat soal baru, ada the new question. Kita pilih multiple choice. Kemudian kita pilih ADD. Sama seperti tadi, di bagian question name kita isikan nama soalnya. Contoh di sini saya akan memasukkan soal yang ada gambarnya, contohnya seperti ini. Nomor 1 ini atau nomor 2 ini, atau mungkin soal Bapak Ibu ini nanti pada saat di copy paste tidak bisa muncul tulisan Arabnya, misalnya seperti itu, bisa kita buat juga dengan metode kita ubah dulu soal ini menjadi gambar. Langkah membuat soal untuk berubah menjadi gambar seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih soal yang ingin kita ubah jadi gambar. Contohnya soal nomor 1 ini kan gambarnya banyak, atau soal nomor 2 juga sama. Kita pilih dulu soalnya, kemudian kita kasih batas antara, atau kita kasih jarak dulu antara soal dan jawabannya, supaya nanti mudah untuk mengubahnya menjadi gambar seperti ini. Kita kasih jarak dulu, kita enter. Kemudian kalau sudah, kita tekan tombol print screen pada keyboard. Contohnya tombol print screen seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita print screen, tekan tombol print screen. Kemudian kita buka aplikasi yang ada di komputer. Kita cari dari menu Windows-nya ini, atau bisa kita cari dengan menu search ya. Cari dari sini tulisan Paint, P-A-I-N-T. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa mencari aplikasi ini. Ini aplikasi ini sudah ada di komputer Bapak Ibu masing-masing, tidak perlu diinstal apapun jenis versi Windows-nya. Windows 7, Windows 2000 dan lain sebagainya ini sudah ada ya. Sudah ada di komputer Bapak Ibu masing-masing. Windows 10 dan seterusnya sudah ada. Kita klik Paint. Kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk mengecilkan layarnya ini supaya nanti bisa langsung muat atau cocok dengan gambar yang akan kita buat ini, kita klik resize. Klik resize, kemudian di angka horizontal dan vertikalnya ini kita pilih percentage ya. Kita klik atau kita tulis saja angka 5 gitu. Nah, nanti 5 horizontal, 5 vertikal, kita oke. Nah, nanti layarnya akan berubah jadi kecil seperti ini Bapak Ibu, supaya nanti gambar yang nanti kita akan masukkan ke sini langsung muat, menyesuaikan layarnya nanti. Kita coba Bapak Ibu ya. Tadi sekali lagi ini kita print screen, tekan tombol print screen pada keyboard. Setelah kita tekan, kita masuk ke aplikasi Paint yang kita buka tadi. Kita klik kanan. Saya tekan dulu ya Bapak Ibu. Print screen. Kemudian masuk ke Paint. Kita klik kanan, atau kita tekan tombol CTRL dan huruf V. Nah, seperti ini. Ya, saya ulangi. Kita tekan tombol CTRL dan huruf V, atau bisa menggunakan menu paste ini. Sama. Nah, ini adalah bentuk soal yang kita akan buat jadi gambar. Setelah muncul seperti ini, kita bisa mengeklik tombol select ini, klik, kemudian kita sorot soal sekaligus gambarnya, seperti ini. Kita pilih ya, kita pilih seperti ini. Nah, ini soal dan gambar langsung saya pilih, kemudian kita bisa klik copy atau cut sama ya, kita pilih salah satu. Contoh saya akan menggunakan copy. Klik copy, kemudian kita klik file, kemudian buka new atau lembar baru ya, new. Yang ini tidak usah disimpan, don't save saja. Kemudian di sini kita klik paste. Nah, di sini akan langsung muncul gambar dari
yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita simpan gambar itu, file, save. Kemudian kita letakkan, contohnya saya letakkan di mana, di Bapak Ibu, di soal Bapak Ibu atau di folder soal Bapak Ibu, atau di sini saya contohnya letakkan di folder picture. Kemudian kita beri nama. Contoh namanya di sini adalah soal nomor 8, misalnya seperti ini ya. Soal nomor 8 atau soal nomor 7. Nah, seperti ini kita simpan, save. Selesai, kita kembali lagi ke soal yang kita buat tadi. Nah, di question name kita beri nama. Ini soal tentang apa? Contohnya di sini saya akan menamakan generasi komputer. Kita beri nama, yang penting setiap soal namanya berbeda-beda untuk membedakannya. Kemudian di question tag-nya ini kita langsung masukkan gambar tadi Bapak Ibu. Langkahnya adalah kita klik tombol picture yang berada di sebelah gambar wajah ini. Insert or edit image. Klik. Kemudian kita klik browse repositories. Kemudian kita klik pada upload file ini, kita klik choose file. Nah, di choose file kita cari di mana gambar tadi kita simpan. Contohnya tadi saya simpan di picture. Kemudian kita cari gambar kita tadi Bapak Ibu, namanya adalah latihan soal nomor 8. Nomor 7 tadi ya, soal nomor 7. Kita cari Bapak Ibu soal nomor 7. Kita cari file name-nya S soal nomor 7 di mana? Nah, ini soal nomor 7 Bapak Ibu. Klik, kemudian kita open. Kalau sudah kita open, di sini akan muncul soal nomor 7 ya. Nama file yang akan kita masukkan atau gambar yang kita masukkan. Kemudian kita pilih upload this file. Kita tunggu sampai soal itu terupload Bapak Ibu. Nah, kalau berhasil akan muncul di sini image-nya. Apabila Bapak Ibu merasa ini terlalu besar, Bapak Ibu bisa mengecilkan di kolom size-nya ini. Contohnya kita kecilkan angkanya dari 1081 menjadi 800 misalnya. Kita klik sembarang di sini di titik yang tidak ada angkanya. Nah, maka nanti soalnya ini akan berubah menjadi lebih kecil ya, seperti ini. Bila terlalu besar lagi, mungkin Bapak bisa mengecilkan lagi menjadi 500. Ya, seperti ini mungkin. Kalau kurang besar ya kita tambahkan lagi menjadi 600. Kita sesuaikan Bapak Ibu. Kemudian kita letakkan alignment-nya supaya di tengah, kita letakkan di middle. Dan kita klik this image is decorative only, sehingga kita tidak perlu memberikan nama image-nya. Klik, tercentang, dan save image. Nah, ini adalah bentuk soal dengan merubah soal tersebut menjadi bentuk gambar gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengetengahkan di tengah halaman, tinggal kita sorot ke bawah, tombol panah ke bawah, kita klik gambarnya, kita tengahkan. Apabila Bapak Ibu merasa ini kurang besar, kita bisa klik 2 kali. Kemudian kita masuk lagi ke menu tadi, pengaturan ukuran, kita perbesar lagi misalnya menjadi 900. Kita klik sembarang. Ya. Kemudian kita save image. Nah, seperti ini. Ya. Kita bisa sesuaikan ya Bapak Ibu, double klik di auto size-nya supaya diatur oleh komputer, dan seperti ini supaya antara lebar dan tingginya bisa proporsional ya. Kita ganti misalnya menjadi 1000. Kita save image. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Apabila dirasa sudah cukup, kita bisa memasukkan pilihan jawabannya seperti tadi di menu choice. Kita bisa pilih, masukkan pilihannya, kita copy, kemudian kita masukkan di pilihannya, klik kanan, paste. Pilihan yang B kita masukkan di sini, kita copy, kita masukkan di sini, klik kanan, copy, masukkan di sini, klik kanan,
paste. Pilihan yang C, masukkan di sini. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, apabila Bapak Ibu nanti di pilihannya yang berupa gambar, ini kan tadi di soalnya yang berupa gambar ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti pilihannya yang berupa gambar, cara memasukkan gambar di pilihannya sama Bapak Ibu. Setelah kita buat jadi gambar pilihannya, seperti tadi langkah membuat soal menjadi gambar, langkahnya sama. Nah, pilihan tersebut kita masukkan gambarnya dengan cara klik tombol ini, insert image. Contohnya saja saya akan memberikan pilihan berupa gambar. Kita klik browse repositories, kemudian pada menu upload file kita choose file. Kita pilih gambar yang merupakan jawaban ya. Contohnya di sini saya klik masukkan ini saja Bapak Ibu. Kemudian kita upload file. Nah, ini kita bisa kecilkan, misalnya 200 saja. Kita save image. Jangan lupa ini ya dicentang. Centang, kemudian save image. Nah, ini ya. Contoh soal yang atau pilihan yang kelima juga saya akan masukkan sebagai pilihan gambar. Caranya juga sama, insert atau edit image, browse repository, upload file, choose. Kita pilih di mana tadi gambar kita simpan. Contohnya ini, open, kemudian upload. Jangan lupa diatur apakah ini sudah cukup kecil atau belum, atau sudah cukup besar atau belum. Kita klik this image is decorative only, save. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa dimasukkan jawaban yang betul. Nah, misalnya choice 1 ini adalah jawaban yang betul dari non, atau choice kedua ini ya jawaban yang betul dari non, saya ubah menjadi 100% seperti ini. Jawaban yang lain dibiarkan saja jadi non, ini non, ini 100%, ini non. Karena salah satu jawaban saja yang betul. Kemudian setelah selesai kita membuat soal dan jawabannya, kita turunkan layar ke bawah seperti tadi. Kita save, change, and continue editing supaya di sebelah kanannya ada previewnya ya. Nah, save, change, and continue editing. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita turunkan lagi ke bawah. Nah, apabila sudah muncul preview, kita coba preview. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Nah, ada jawaban yang bentuknya gambar, ada jawaban yang bentuknya teks, soalnya juga berupa gambar. Ini tadi saya masukkan ke pilihan nomor 4 dan 5, tapi karena diacak sehingga nanti munculnya tergantung pengacaan di komputer. Tapi jawabannya tetap sama. Kita klik fill correct answer. Nah, jawabannya di C. Mungkin nanti di anak jawaban 1956, 1963 itu berada di menu atau di opsi A karena diacak di sini Bapak Ibu. Apabila sudah merasa kita sudah oke, tidak perlu kita edit lagi. Kalau ini mungkin terlalu kecil, kurang besar, Bapak Ibu bisa naik lagi ke atas. Kemudian kita double klik, kita besarkan lagi nih gambarnya. Kemudian nanti kita save image. Kemudian setelah itu kita bisa turun ke bawah, kita preview lagi atau save change dulu ya, and continue editing, preview lagi. Apabila sudah merasa cukup, kita bisa save change untuk menyimpan seluruh perubahan atau editing yang sudah kita buat. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah selesai kita membuat seluruh soal ini, Bapak Ibu bisa teruskan membuat soalnya, edit new question dan seterusnya sampai soal yang kita buat seluruhnya selesai. Apabila sudah selesai, kita bisa jangan lupa untuk menambahkan skor ya. Jadi ini misalnya nanti 10 soal, berarti skor tiap soal berapa supaya nilai maksimalnya adalah 100. Misalnya nanti skor tiap soalnya kita ubah jadi 10. Kita klik tanda angkanya ini, kita masukkan 10, kita enter. Klik tanda pena, kita masukkan 10, kita enter. Ini berarti bahwa skor untuk poin soal ini adalah 10. Nanti kita sesuaikan dengan jumlah soal kita. Bila kita soalnya adalah 10, maka tiap poin kita ganti ini jadi 10. Bila soalnya 5, kita ganti tiap poin menjadi 20. Demikian ya Bapak Ibu. Apabila sudah selesai, kita bisa masuk lagi ke evaluasi atau latihan soal.
Atau kita masuk ke menu utamanya kita di mata pelajaran kita, misalnya e-learning. Kemudian kita kalau ingin mencoba melihat hasilnya, bisa kita klik evaluasi atau latihan soal. Kemudian kita bisa preview kuis ya, untuk melihat tampilan dari kuis kita apabila nanti siswa mengerjakan. Kita preview kuisnya, start attempt ya, dan seterusnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, atau kita coba jawab juga tidak masalah. Soal nomor 3 tadi, nah seperti ini. Nomor 4, ini nanti akan diacak di siswa. Nah, apabila ada kesalahan seperti ini, kita kembali ke soal nomor 5 tadi, question nomor 5. Kita hapus supaya ABCD-nya tidak muncul. Soal nomor 6 ini untuk bahasa Arabnya. Soal nomor 7, nah seperti ini. Ya Bapak Ibu, apabila sudah dirasa cukup, ya kita bisa finish attempt. Ya. Kemudian kita bisa keluar dengan cara klik di tombol e-learning, latihan e-learning. Ya, ini klik. Nah, kita sudah selesai membuat soal dalam bentuk evaluasi atau ulangan harian yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Terima kasih Bapak Ibu, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.